Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga merupakan penanda dari pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Akses menuju ke IKN saat ini masih melewati Balikpapan, terutama Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, ya, Bandara Sams Pinggan, kemudian dilanjutkan menuju ke arah tol Balikpapan Samarinda dan dilanjutkan lagi di tol seksi 3A, 3B, 5A Jembatan Bentang Panjang Pulau Balang, terus ke Simpang Riko dan menyusuri Jalan Nasional. Akses ini merupakan rute terpendek ya saat ini dan kemarin sudah dilewati oleh iring-iringan kirap dari bendera merah putih yang dibawa dari Monas menuju ke IKN, melewati Bandara Sepinggan, kemudian tol Balikpapan Samarinda menuju ke tol seksi 3A. Nah, seksi 3A yang kita lihat di sini di sekitar Sungai Wain masih dalam tahap penyambungan dan memang direncanakan juga pada 17 Agustus sebenarnya itu dapat dipergunakan. Namun untuk kemarin yang kita lihat ya, kendaraan iring-iringan kirap masih melewati jalan akses dari Karangjuang menuju ke KKT Karyangau ataupun Pelabuhan Karyangau dan masuk setelah jembatan Sungai Wain yang ada di sini nih. Dari media sosialnya PUPR di sini di bagian bawah dapat kita lihat pengerjaan dari tol seksi 3A beberapa waktu lalu masih dalam tahap penyambungan dari slab pile ya, pile slab lebih tepatnya untuk meluruskan jalan tol ini menuju ke arah Karyangau ya, KKT Karyangau. Nah, di peta dapat kita lihat kalau dari arah Balikpapan saat ini karena bandara VVIP-nya masih dalam tahap penyelesaian, maka para pejabat negara nanti yang akan menghadiri undangan esok hari untuk Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia akan melewati tol Balikpapan Samarinda, kemudian di kilometer 11 itu akan keluar di gerbang tol Karangjuang dan menyusuri jalan akses pelabuhan KKT Karyangau. Di sana baru bisa masuk ke tol seksi 3B 5A, sedangkan seksi 3A mungkin dalam tahap penyelesaian akhir. Nah, ini adalah iring-iringan dari kirap bendera merah putih yang dibawa dari Jakarta ya pada hari Sabtu minggu lalu. Kemudian juga bersama teks proklamasi yang akan dibacakan esok hari oleh Pak Presiden bersama Pak Prabowo di lapangan upacara Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Komplek Istana Presiden. Nah, dari Jalan Nasional di sana ini adalah akses menuju ke Jalan Sumbu Barat ya, Sumbu Kebangsaan Barat dari Ibu Kota Nusantara. Dapat kita lihat sambungan ke Jalan Sumbu Kebangsaan di sisi barat di sini dari Jalan Nasional sudah bagus ya, sudah baik, sudah rapi, sudah diaspal, terdapat juga lampu penerangan jalan, walaupun di kiri kanannya masih ada tanah yang harus dirapikan, kemudian ditutup ya dengan mungkin trotoar, paving dan lain-lainnya. Terdapat 5 kendaraan bermotor, kemudian kendaraan-kendaraan roda 4 di bagian belakang dari TNI di sini. Akses masuk ke Jalan Sumbu Kebangsaan di sisi barat ya, juga terdapat bukit-bukit yang di bagian tebing-tebingnya itu dipasang karpet-karpet geotekstil yang warna hijau untuk menguatkan tanah yang ada. Jalan ini cukup lebar dan sangat memadai untuk dilewati oleh banyak kendaraan. Jalan ini juga tersambung dengan rumah tapak menteri ya. Itu dia di bagian kanan kita sudah lihat area rumah tapak para menteri-menteri nanti yang akan berada di IKN ya, kemudian menghuni rumah-rumah tapaknya lalu berkantor di gedung-gedung kementerian-kementerian yang ada. Yang jelas yang kita lihat gedung-gedung kementerian yang
sudah selesai, itu hampir selesai lah ya, gedung-gedung Kementerian Koordinator yang berada di sekitar Plaza Seremoni, tepatnya di depan dari Komplek Istana Presiden ke arah Tenggara. Ada 4 gedung Kementerian Koordinator ya, masih dalam tahap akhir penyelesaian. Gedung-gedung lainnya di sekitar sini juga kita lihat sudah banyak yang dipasang kaca-kaca, dinding, dan lainnya. Bahkan di bagian atas sudah mulai ada pemasangan solar panel untuk menyerap sinar matahari, kemudian nanti disimpan dalam bentuk energi dan bisa dipakai untuk kebutuhan daya yang ada di gedung tersebut. Masih di sekitar rumah tapak menteri, ya sebenarnya rumah-rumah tapak tersebut cukup besar dan cukup luas bagi para menteri-menteri nantinya untuk menghuni. Hutan yang ada di sini, ya kalau kita perhatikan di beberapa bagian di atas bukit di sana, itu adalah hutan produksi ataupun hutan-hutan yang ditanami dengan di sini pohon eukaliptus. Dari arah rumah tapak menteri ini masih menyusuri jalan menuju ke komplek Istana Presiden karena nanti teks proklamasi bersama bendera merah putihnya akan berhenti di sana dan dibawa masuk ke Istana Negara. Di kiri kanan ini akan sangat hijau. Nah, di bagian kanan dapat kita lihat di situ ada tulisan Nusantara ya. Ada marka jalan yang nantinya akan dipergunakan untuk ART ataupun kereta tanpa rel, Autonomous Rail Transit ya, dan itu diproduksi oleh perusahaan dari Cina namanya CRRC. Perusahaan yang sama memproduksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan jalurnya ataupun marka jalan yang diikuti oleh CRRT ada di bagian kanan. Area ini akan segera hijau ya karena sudah banyak tanaman-tanaman. Kemudian di bagian kiri kita sudah lihat gedung-gedung Kementerian Koordinator ya. Di situ sudah dipasang kaca yang sudah makin banyak ya. Kacanya sampai ke bagian atas. Lalu juga ada dinding-dinding yang sudah lengkap. Di bagian atas ada tempat untuk pemasangan solar panel. Gedung-gedung yang ada di sini adalah gedung-gedung Kementerian Koordinator ya. Karena sebentar lagi iring-iringan ini akan sampai di komplek Istana Presiden ya. Dan ini adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Sebenarnya kita sudah berada di sekitar Plaza Seremoni ya kalau di balik dari gedung-gedung yang ada, dan dari plaza tersebut sudah juga hijau, ada viewing deck-nya cukup bagus di malam hari. Sambutan dari iring-iringan pembawa teks proklamasi dan bendera merah putih di sini cukup meriah ya, dari anak-anak para siswa sekolah yang ada di sekitar mungkin Sepaku, Balikpapan, Samarinda. Baik, di depan sana itu gedung Kementerian ya, Koordinator Polhukam. Kemudian di seberang sana itu gedung Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Ini sudah masuk ke area komplek Istana Presiden ya, di situ ternyata dipagar. Kemudian ini jalan lingkar yang ada menuju ke arah Istana Garuda dan juga Istana Negara. Di bagian bawah di situ ada lapangan upacara. Nah, lapangan upacara itulah yang sedang disiapkan untuk dapat nanti esok hari melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita sudah sampai di bagian atas ya, di depan dari Istana Negara. Dan di sini iring-iringan akan berhenti, kemudian benderanya akan diturunkan bersama teks proklamasi, kemudian disimpan terlebih dahulu, esok akan dibacakan, dan benderanya akan dinaikkan di lapangan upacara Komplek Istana Presiden, Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Ini adalah foto dari Pak Presiden bersama Paskibraka yang esok akan bertugas untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ya, menaikkan bendera merah putih dan sorenya menurunkan
Itu di IKN. Sedangkan di Jakarta juga dilakukan HUT RI peringatannya oleh Wakil Presiden serta Gibran Rakabuming Raka. Nah, untuk lebih jelas ya, alur yang lebih singkat kalau kita turun di Bandara Balikpapan di sini Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sams Pinggan. Dari bandara itu menyusuri Jalan Iswahyudi ya. Ini jalannya yang warna kuning ini di depan dari Bandara Sam. Jalan ini akan menuju ke arah tol ya. Ada Jalan Mula Warman sambungannya sampai ke arah tol Balikpapan Samarinda yang masuk di sekitar gate tol Manggar. Nah, ini gate tolnya. Nanti kita akan lihat videonya lebih lengkap dari iring-iringan yang membawa bendera dan teks proklamasi. Tol ini, tol Balikpapan Samarinda ini sudah beroperasi. Panjangnya kurang lebih 100 km ya. Kemudian untuk menempuh Samarinda itu hanya membutuhkan waktu 1 jam. Nah, melewati jembatan PDAM, nanti kita akan lihat, lalu akan keluar iring-iringan di tol Karangjuang. Karena ini yang paling cepat ya. Kalau melewati Semboja di kilometer 33, itu ke arah Sepaku akan 2,5 jam. Jadi kemarin pasukan ataupun iring-iringan dari pembawa kirap bendera dan teks proklamasi melewati akses ini, keluar di Karangjuang dan menuju ke akses TPK Karyangau ya. Jadi jalannya sebenarnya sudah cukup lebar, cukup bagus, sudah dibeton. Namun harusnya itu akan melewati nanti ya kalau tol seksi 3A-nya. Jadi di Karangjuang itu ada cabang ataupun interchange-nya. Berarti bila tol seksi 3A memang belum selesai dan masih dalam tahap-tahap akhir, maka esok para pejabat negara ataupun tamu undangan atau pada hari ini akan turun di Bandara Sams dan menuju ke tol Balikpapan Samarinda, lalu melewati jalan akses ini nih, TPK Karyangau ya, yang ada Coto Makassarnya, Haji Kasim cabang Kelandasan. Nah, nanti kita lihat juga iring-iringan akan melewati di sekitar Coto Makassar ini. Ini dia, ini iring-iringannya yang dari arah Bandara Sepinggan, kemudian keluar di tol Karangjuang, menyusuri jalan KKT Karyangau ini, TPK Karyangau, situ Coto Makassarnya. Jalannya sudah 2 jalur dan 1 jalurnya memiliki 2 lajur, mencukupi untuk akses dari kendaraan-kendaraan besar yang ke arah Pelabuhan Karyangau ya, dan juga mungkin ke area-area lainnya yang ada di sekitar Karyangau ini nih. Para ibu-ibu ya, tadi kita lihat di sini selain dari siswa-siswa sekolah yang menyambut iring-iringan yang membawa teks proklamasi dan bendera merah putih. Di bagian depan ada kendaraan bermotor ini, kuridernya dari polisi militer. Cukup meriah. IKN sendiri nampaknya akan menjadi kebanggaan nantinya bagi, bukan nanti, sudah mulai ya, bagi warga Kalimantan di mana ibu kota negara berada di sana. Mereka juga tentu mengharapkan area-area yang ada di sekitar ibu kota berkembang lebih baik lagi ya, mengakselerasi peningkatan ekonomi yang ada di Kalimantan. Dan juga secara keseluruhan lah, lebih tepatnya lebih merata Indonesia pembangunannya. Ini akses tol ya, tadi dari Karangjuang seksi 3A. Kalau di Google masih seperti ini, jadi belum selesai secara penuh. Sedangkan akses yang tadi dilewati oleh iring-iringan adalah yang ini, jalan akses TPK Karyangau. Dan ada Sungai Wain di sini nih. Kita lihat jembatan Sungai Wain di akses TPK Karyangau. Kurang lebih seperti ini jembatannya, jembatan Rangka Baja. Bagian bawah ada Sungai Wain, Sungai Wain ya. Sedangkan di sisi tol itu Sungai Wainnya akan berbentuk huruf S melekuk seperti itu, yang nanti di tol seksi 3A. Sebenarnya tol seksi 3B seperti yang kita lihat itu sudah dipakai kemarin ya, dan sudah dapat dilewati. Saat ini dibuka fungsional sampai tanggal 18 Agustus. Berarti kalau masyarakat, para pengunjung yang ingin ke IKN mungkin sudah dapat mempergunakan akses menuju ke tol seksi 3B setelah
dari Sungai Wain tentu masuknya kalau memang belum selesai ya di seksi Sungai Wainnya. Nah, kemungkinan besar masuknya di sekitar sini ya dari iring-iringan tadi, karena di sini adalah crossing jalan akses TPK Karyangau dengan tol seksi 3A yang ke arah seksi 3B. Dari sini dengan tol akan lebih cepat dan lebih mudah. Di sana ada pelabuhannya ya, pelabuhan nampaknya di situ ada peti kemas Karyangau. Nah, tolnya akan terus ke sana. Di Google sudah kelihatan walaupun sebenarnya sudah selesai ya beberapa bagian. Kita akan arahkan ke utara. Di sisi akses tol nantinya itu akan bersebelahan dengan Taman Hutan Raya Sungai Wain ya, kalau tidak salah. Yang ini nih. Kemudian tol ini akan sedikit berbelok di Simpang Tempadung, nanti akan terus sebenarnya ke arah utara menyeberang dari bawah Teluk Balikpapan. Ini kawasan hutan lindung Sungai Wain. Nah, itu akan lebih dekat lagi. Namun saat ini yang tersambung dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang di sini adalah seksi 5A, kemudian masuk ke area Pulau Balang. Dari Pulau Balang akan menuju ke jembatan bentang pendek yang terhubung ke arah Penajam, Pasir Utara. Nah, menyeberang di sini akan ketemu dengan dermaga logistik IKN, lalu ada bandara ya yang sedang dikerjakan, dan runway-nya di sini masih dalam tahap penyelesaian. Sudah ada beberapa bagian yang diaspal. Kemudian runway ini panjangnya 3.000 meter atau sekitar 3 kilo ya, lebih sedikit, untuk dapat mengakomodasi pesawat-pesawat berbadan lebar dan besar naik turun ataupun landing dan take off di bandara VVIP. Tapi kalau tidak salah kemarin Pak Presiden sempat bilang ini bisa langsung dijadikan bandara komersial ya. Di depan sana untuk terminal-terminalnya sudah ada 2 gedung ya, terminal VVIP dan VIP, kemudian ada sedikit semacam tower itu ATC ya. Untuk akses ke tol seksi 5B ada di depan sana. Tol seksi 5B juga sudah dalam tahap pengerjaan, dan kita lihat memang tidak sesiap tol seksi 5A ataupun 3B. Tampak jalan yang sudah dibuat ya, tanahnya sudah diratakan, kemudian bukit-bukit sudah ada yang dipapas bagian pinggirnya, dan itu berada di sini nih. Nah, sementara tol seksi 5B-nya belum selesai, akan melewati jalan akses ke arah tadi dermaga logistik sampai di Simpang Riko ya. Simpang Riko nanti akan tersambung dengan jalan nasional ataupun jalan negara menuju ke IKN, namanya Jalan Ahmad Yani kalau di sini ya. Untuk yang ke kiri ini menuju ke arah Penajam. Ya. Baik, kita akan telusuri ke arah jalan negara menuju ke IKN ya. Di sini nanti akan memang agak berliku-liku, tapi tidak seliku-liku yang di Sepaku ya. Nah, ini ada jalur crossing sebenarnya di area ini dengan tol seksi 6A dan dilanjut dengan 6B menuju ke Jalan Lingkar IKN ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Tadi rombongan iring-iringan pada saat memasuki Jalan Sumbu Kebangsaan, ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, berada di sekitar sini ya. Ini jalan negara paling akhir dari arah Simpang Riko tadi, dan ini akses masuk ke Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Ini image tahun 2023 ya, akhir dari tahun 2023, dan per Sabtu kemarin ini sudah bagus ya, sudah diaspal juga bagian di sisi dalam dan dilewati oleh iring-iringan menuju ke dalam kompleks Istana Presiden paling akhir. Nah, ini Pak Presiden Jokowi bersama Pak Menteri PUPR selaku PJ, Kepala Otorita IKN, mencoba tol seksi 3B ya kemarin, kemudian 5A menuju ke jembatan bentang panjang Pulau Balang bersama para influencer. Menggunakan motor ya, dan bersama-sama di pagi hari. Jadi
jalan tol seksi 3B, kemudian 5A sampai ke jembatan Bentang Panjang Pulau Balang sudah dapat dilewati, walaupun belum sepenuhnya 2 jalur, ya paling tidak 1 jalur sudah bisa diakses ya. Kemudian dilanjutkan juga dengan peresmian jembatan Bentang Panjang Pulau Balang yang juga dicat ininya, tiang-tiangnya ya. Jembatan tersebut adalah jembatan, mungkin lebih tepatnya suspension bridge ya, ataupun jembatan gantung. Pengerjaan dari tol seksi 3B yang kita lihat di media sosialnya, kontraktor-kontraktor seperti PP, Wika atau juga tol-tol lainnya di sini dikerjakan siang malam untuk dapat selesai dan menjadi akses lebih cepat mobilitas nantinya masyarakat, pejabat pemerintah, dan juga mungkin Pak Presiden bersama rombongan ya menuju ke IKN dari Balikpapan, sehingga bandara VVIP dapat selesai. Kalau bandaranya selesai, maka para pejabat negara, para tamu negara turun di bandara VVIP. Nah, mungkin ini nanti akan dipakai oleh masyarakat. Baik, untuk iring-iringan di sini kita bisa lihat sebenarnya di media sosialnya Sekretariat Presiden, Biro Pers Media dari informasi Sekretariat Presiden ya lebih lengkap, namun kita ambil potongan-potongannya saja pada saat rombongan membawa bendera merah putih ya menuju ke IKN melewati jalan Mula Warman yang cukup panjang ke arah akses tol Balikpapan Samarinda di sekitar Manggar. Iring-iringan yang tadi yang kita lihat ada 5 motor di bagian depan, kemudian ada kendaraan-kendaraan lainnya di belakangnya yang mengikuti. Di pinggir-pinggir jalan ya, di sini dapat kita lihat sambutan dari masyarakat yang antusias melihat iring-iringan membawa teks merah putih, teks proklamasi dan juga bendera merah putih. Di sini akses masuk ke tol ya, ada logo McDonald di depan sana. Kalau ingin melihat di peta Google juga ada. Dan kurang lebih jarak dari Bandara Balikpapan sampai ke arah tol Balikpapan Samarinda Balsam yang ada di sekitar Manggar situ adalah 8 km lebih sedikit lah. Tidak jauh dari Bandara Balikpapan sebenarnya sudah bisa masuk tol, kemudian dilanjutkan ke arah Karangjuang. Tol ini sangat membantu warga Balikpapan ya menuju ke Samarinda yang tadinya juga cukup lama menempuh waktu mungkin berjam-jam. Kali ini dengan jarak 100 km cukup 1 jam saja sudah sampai di Samarinda. Tentunya akses-akses seperti ini akan lebih mempercepat mobilitas masyarakat, barang, jasa ya, perekonomian bergerak lebih baik lagi di sekitar Balikpapan, Samarinda. Tambah lagi nanti ada IKN ya. Ini adalah gerbang tol Manggar. Ya, tolnya dibuka ya tadi ya. Kita akan terus sedikit ke depan, nanti mungkin bisa diikuti terus videonya sampai ke bagian ujung karena iring-iringan ini akan sampai di sekitar komplek Istana Presiden dan di depan Istana Negara. Nah, dari gerbang tol ini nanti akan ada tol Balikpapan Samarinda itu kayak huruf L ya. Jadi pada saat di Karangjuang itu akan ke arah Samarinda langsung seperti belokan ya. Dan di sana ada gerbang tol Karangjuang. Nah, ini ada jalan PDAM kalau tidak salah nama di bagian atas. Nanti iring-iringan tuh sebenarnya lewatnya di sini di kilometer 10. Tadi kan gerbang tolnya ada di kilometer 6 ya kalau tidak salah tuh. Di depan ya, setelah ini berbelok ke arah ini kanan ya kalau di sini ke arah Samarinda, nanti ada gerbang tol Karangjuang. Nah, keluar di sana. Ini simpang susun Karangjuang. Di sini, sana di bagian seberang kita dapat lihat gerbang tolnya. Kemudian kalau terus ke arah Samarinda. Keluarnya di kilometer 11 ya di sini, dan akses keluar itu seperti U-turn tapi ke arah kiri. Kita akan lihat
rombongan ini berbelok ya, ini di bawah dari jembatan PDAM tadi. Ini belokannya kilometer 10 dan ini jembatannya. Jadi ini merupakan akses tercepat, dengan lewat sini kurang lebih 1 jam 30 menit sampai di IKN, sedangkan melewati Samboja itu akan menempuh waktu 2 jam 30 menit. Kalau mau lewat ferry bisa nyebrang ya ke arah Penajam, nanti mungkin akan ya penyeberangan lewat ferry, mungkin bawa kendaraan kali juga ya. Dengan tersambungnya jembatan Pulau Balang jembatan Pulau Balang dan juga ke arah Penajam dari arah Sepaku, itu akan mempermudah akses masyarakat dari Balikpapan menuju Penajam yang membawa kendaraan lewat sana tanpa harus biasanya nyebrang lewat ferry ya, naik ferry lebih tepatnya. Baik, ini iring-iringan keluar di gerbang tol Karangjuang. Cukup panjang iring-iringannya. Benderanya tadi dan teks proklamasi pagi ya dibawa dari Monas, kemudian naik pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, turun di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan kemudian dibawa lagi ke arah IKN. Jadi ini tolnya akan berputar keluar di gate Karangjuang, kemudian ketemu dengan bundaran. Cukup lebar ya. Jadi untuk menuju ke Karyangau, untuk warga Balikpapan juga bisa keluar di sini. Sebenarnya ada jalan akses yang non tol juga ya. Ini gerbang tol Karyangau. Sementara kayaknya dibuka aja ya karena ada iring-iringan nih. Tadi berarti rombongan berada di sebelah kanan di jalan tol Balikpapan Samarinda di sana. Oke, sebentar lagi akan sampai di sisi ujung dan ada di akses bundaran ya. Setelah benderanya esok dinaikkan pada tanggal 17 Agustus pagi dan diturunkan mungkin sore, apakah akan dibawa kembali ke Jakarta? Kirap kita belum tahu nih. Atau dibiarkan. Nah, ini bundarannya yang tadi kita lihat di peta. Jalan ini sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar tentunya menuju ke arah akses pelabuhan yang ada di Karyangau. Ada kontainer-kontainer tadi yang dibawa oleh truk-truk trailer yang cukup panjang. Tidak seperti di Pulau Jawa ya, kalau di sini masih banyak hutan-hutan dan juga area-area hijau di Kalimantan. Oke, sudah melewati Coto Makassar yang tadi kita lihat. Sebentar lagi akan banyak para pelajar, kemudian juga masyarakat sekitar yang menyambut iring-iringan membawa teks proklamasi dan bendera merah putih ke IKN. Kendaraan-kendaraan yang lewat di sini nampaknya diberhentikan agar memperlancar iring-iringan menuju ke IKN. Nah, ini tadi para pelajar menggunakan baju pramuka ya di sini. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ya, tadinya itu rencananya kalau Pak Soekarno ya, pada zaman Pak Soekarno itu dibuat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Kemudian setelah berjalannya waktu, rencana pemindahan ibu kota itu dilanjutkan Pak Soeharto. Waktu zaman Pak Soekarno kan belum kejadian. Pak Soeharto rencananya juga sempat ke arah Jonggol, maka yang kita ketahui ada akses-akses yang menuju ke Jonggol seperti
Cibubur, Cilengsi, ya Jonggol, atau juga yang dari arah Cikarang, arah Jonggol, itu sempat ada rencana-rencana pembuatan tol dan lainnya, namun belum kejadian ya pada waktu itu. Nah, pada zaman Pak Presiden Joko Widodo, maka kali ini ya direalisasikan pemindahan ibu kota dengan berbagai alasan yang kalau kita baca di media ya beberapa alasan penting. Mungkin yang pertama adalah memang Jakarta sendiri tidak dirancang sebagai ibu kota ya untuk menjadi sebuah ibu kota, namun lebih banyak dulunya malah sebagai kota dagang ya, dan diduduki oleh para penjajah, termasuk juga kolonial Belanda pada waktu itu. Kemudian yang kita lihat sekarang memang Jakarta sudah sangat padat ya, padat, populasinya mencapai 11 juta dan ditambah lagi dengan masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar kota Jakarta, keluar masuk Jakarta, sehingga menjadi sangat padat ya, overpopulation. Alasan lain yang kita lihat di media juga adalah permukaan air laut yang makin lama makin naik ya, atau turunnya daratan yang ada di ujung utara Jakarta, tapi lama-kelamaan katanya akan sampai ke arah pusat kota. Nah, usaha-usaha pemerintah sebenarnya sudah dilakukan untuk membuat tanggul, bahkan ada rencana giant wall ya, yang saat ini kita belum lihat lagi kelanjutannya. Ini iring-iringan sudah memasuki akses tol dan nampaknya masuk di seksi 3B ya. Mohon koreksi bila salah. Lalu tol ini akan sampai di seksi 5A dan lanjut ke jembatan Bentang Panjang Pulau Balang. Di bagian kiri kanan dari tol di sini dapat kita lihat bukit-bukit yang dipapas bagian pinggirnya agar jalan menjadi rata. Kemudian diberi lapisan geotekstil ya, ataupun karpet-karpet geotekstil untuk menguatkan tanah-tanah yang ada dan dapat ditumbuhi juga oleh tanaman-tanaman sehingga menjadi lebih kuat. Akses tol ini yang sisi yang dilewati oleh iring-iringan ini sudah siap 100% kalau kita lihat aspalnya, walaupun markanya belum ya, namun dapat dilewati secara fungsional, sudah dapat dipakai. Sedangkan yang di sisi seberang, harusnya ini kan sisi ke arah belakang ya, namun sisi seberang itu masih dalam tahap pengerjaan. Lebar dari tol ini ya adalah 60 meter, kemudian satu jalurnya itu adalah 30 meter, dan satu jalur itu akan punya 3 lajur. Walaupun nanti di sekitar jembatan Bentang Panjang itu hanya 2 lajur per satu jalurnya ya, tapi paling tidak aksesnya sudah sangat bagus, sudah makin cepat, lebar menuju ke arah IKN yang bisa juga dimanfaatkan oleh warga menyeberang ke Penajam ya. Di bagian tengah median jalan juga sudah dipagar baik dengan guardrail ya yang berupa besi atau juga beton di sini. Kalau beton nampaknya di bagian bawah itu ada sisi yang lebih rendah ya. Ini mungkin jembatan. Yang belum kita lihat di sini adalah lampu-lampu penerangan, marka jalan tentu juga sama karena ini masih fungsional, dan petunjuk-petunjuk jalan. Tadinya ini adalah beton kemudian diaspal. Nah, di belakang sana dapat kita lihat memang ada bagian sisi bawahnya, mungkin tanahnya lebih rendah ya, dan dibuat lebih rata menggunakan pile slab. Jadi memang dek-dek ataupun sambungan-sambungan di antara pile slab tersebut ataupun pilar-pilar yang bagian atasnya itu ada sambungannya dipasang dek ataupun cetakan-cetakan beton berbentuk kotak yang disusun satu persatu, kemudian tersambung satu sama lain membentuk sebuah jembatan. Para pekerja masih ada di sekitar sini yang kalau kita lihat masih melakukan aktivitas ya, kemudian kren-kren. Nah, di bagian kanan ini sisi jalan yang belum selesai. Sudah ada tiang-tiang pancang yang disiapkan untuk dipasang
Di bagian atasnya disambungkan menjadi akses jalan. Kita temukan satu lampu penerangan jalan di sini. Sangat lebar. Aspalnya ada yang baru dan ada yang lama. Ya. Yang baru tuh agak lebih hitam nih, seperti ini nih. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan Indonesia.
Di sini iring-iringan sudah akan naik ke jembatan bentang panjang Pulau Balang. Dipasang bendera-bendera di pinggir pagar dari jembatan bentang panjang Pulau Balang ini, ya. Jadi menggunakan kawat-kawat ataupun besi-besi besar yang terhubung ke tiang-tiangnya, tiang penopang jembatan bentang panjang Pulau Balang. Tampak para pelajar juga ada di sini ya, menyambut rombongan iring-iringan dari rombongan pembawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Nah, tadi kita tidak lihat, oke. Berarti video dari Biro Pers ini tadi menggunakan mobil pickup, bukan pickup ya, double cabinnya Hilux nampaknya. Sedangkan di depan dari yang pengambilan video ini ada kendaraan polisi tadi ya. Jembatan Pulau Balang, jembatan bentang panjang Pulau Balang ini memiliki bagian sisi yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 nampaknya, atau juga para pejalan kaki untuk menyeberang. Jembatan inilah yang diresmikan oleh Pak Presiden pada waktu lalu ya, bersama para influencer di sini menaiki kendaraan bermotor. Dari jembatan bentang panjang Pulau Balang ini, maka kawasan Sepaku di sana ya, itu tersambung dengan Pulau Balang, lalu melintasi Pulau Balang sampai ke jembatan bentang pendek. Nanti kita akan lihat jembatan bentang pendeknya di sisi sambungan ke arah Penajam.
Kita lanjutkan setelah menyusuri Pulau Balang, maka iring-iringan sampai di jembatan Bentang Pendek Pulau Balang. Jembatan ini kalau kita lihat satu lajurnya memang hanya 2 jalur saja, jadi cukup sempit. Makanya dibuat satu jembatan lagi duplikasi di sisi kiri yang kalau kita lihat di sini ya. Sedang dalam tahap penyelesaian, nanti bisa dipakai sepenuhnya untuk keperluan akses dan mobilitas masyarakat ataupun para pejabat pemerintah menuju ke Ibu Kota Negara Nusantara atau Bandara VVIP setelah ini nih. Masih di bagian bawah itu adalah Teluk Balikpapan dan Pulau Balang berada di tengah di antara Sepaku dan Penajam. Iring-iringan akan berbelok ya ke arah sisi kanan kita, lebih tepatnya, atau ke arah mana ini? Ke arah selatan kali ya. Kemudian di sini ada akses pelabuhan, ya, akses pelabuhan dermaga logistik IKN. Jalannya sudah beton ya, nanti di sebelah kiri juga akan dibeton karena ini harusnya 2 jalur yang sama. Nah, ini adalah kawasan dermaga logistik IKN yang kalau kita lihat banyak material-material di sana yang dibawa oleh tongkang-tongkang, kemudian nanti material tersebut dipergunakan di area pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan juga komplek Istana Presiden tentunya pada waktu itu. Ini akses ke arah pelabuhannya ya, dermaga logistik. Setelah rombongan iring-iringan melewati Simpang Riko, kemudian jalan nasional ya, jalan negara di sini akan berbelok ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat yang tadi di awal kita juga sudah lihat. Kemudian akan menuju ke komplek Istana Presiden. Terima kasih atas dukungan sahabat-sahabat semua. Semoga IKN dapat pembangunannya dapat lebih lancar selesai ya, tahap demi tahap, sehingga menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia memindahkan ibu kotanya, kemudian menjadikan bangsa Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Dan IKN bukan saja sebagai ibu kota negara, tapi juga akan menjadi kota bagi semua warga negara dan kebanggaan bangsa Indonesia.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.